Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam belajar. Semoga Allah meridhoi kita. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang historical roots atau pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah di dalam kajian Islam itu ada dua teori. Ada teori idealis terus ada teori reduksionalis terus. Kalau teori idealis ini begini, seseorang ketika meneliti, memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan meyakini bahwa fakta yang ada adalah benar tanpa ada keraguan. Itu namanya teori idealis dalam sejarah. Kan sejarah biasanya kan nanti misalnya bagaimana sejarah G13 PKI itu nanti ada yang meyakini kebenarannya, ketika difilmkan ada yang menganggap itu sebagai suatu rekayasa. Nah, ketika bicara sejarah maka ada teori idealis tapi ada teori reduksi. Reduksi itu apa? Memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan meyakini bahwa fakta yang ada adalah penuh dengan keraguan. Makanya biasa diteliti. Seperti misalnya ada kasus tentang video itu ketika dikaji, karena itu terjadinya lama, bisa terjadi misalnya ada video perang gerilya. Nah, maka harus menggunakan penelitian sejarah, pendekatannya sejarah. Nah, ketika mengadakan pendekatan sejarah itu ada dua klaster, bisa menggunakan teori idealis, bisa menggunakan teori reduksi. Kalau idealis, peneliti meyakini bahwa video ini kebenaran 100%. Tapi kalau teori yang reduksi menganggap bahwa di dalam sejarah ini tidak seperti ini. Ini diragukan hasilnya. Itu teori sejarah. Nah, pendekatan sejarah juga bisa, klasternya bisa sifatnya itu adalah diakronik. Bisa sinkronik dan bisa sistemik. Karena sejarah yang sebenarnya sejarah itu banyak kita tidak tahu, maka sumber berbeda, hasilnya pasti akan berbeda. Nah, apa maksud penelitian sejarah diakronik? Diakronik itu di sini kita akan dibawa untuk menelusuri, mengobservasi sejarah dan perkembangan suatu fenomena yang sedang diteliti. Kenapa? Harus ada bahasan kajian sebelumnya. Sebelumnya begini-begini, bagaimana tentang kehidupan sebenarnya Wali Songo yang ada di Jawa? Karena ada sebagian yang tidak mengakui keberadaan Wali Songo misalnya. Kenapa Wali Songo yang hebat di Jawa, tapi tidak dikenal di daerah luar Pulau Jawa? Atau mungkin dari orang-orang Turki, dari orang-orang Timur Tengah yang konon mereka itu berasal dari sana, mereka tidak paham tentang itu kan? Nah, jadi pendekatan sejarah dengan pola diakronik ini meneliti sejarah, menuntut sejarah dalam suatu fenomena tertentu harus ada kajian bahasan sebelumnya. Maka tadi di awal, kenapa sebenarnya ketika saudara membahas suatu penelitian diminta untuk menulis telaah pustaka. Tapi kita katakanlah ya formalitas, yang penting yang sudah dulu apa. Sebenarnya ini kalau sejarah ada kajian sebelumnya. Ada juga yang sifatnya adalah pendekatan melalui sinkronik kontekstualisasi yang mengitari fenomena yang diteliti. Nah, sosial kehidupan objek kajian yang dibahas. Nah, jadi masyarakat setempat seperti apa sih dulunya? Misalnya, kenapa terjadinya perbedaan madzhab pada saat itu? Kenapa ulama-ulama, tokoh-tokoh fikih pada saat itu seperti Imam Malik disebut sebagai tokoh pemikiran hukum Islam yang mempunyai gagasan bercirikan corak pikirannya adalah tradisionalis, tetapi berkembang pada muridnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi sangat rasionalis. Begitu muncul Imam Syafi'i modernis, tapi ketika muncul Imam Hambali pemikiran sangat fundamentalis. Nah, maka penelitian sejarah perkembangan madzhab itu
ini juga perlu diperhatikan sosial kehidupan objek kajian yang dibahas pada saat itu. Nah, kemudian sistem nilai, bagaimana sejarah itu memahami budaya dan objek penelitian di mana ia diteliti. Ini namanya sosiohistoris dan budaya yang mengitari. Ini juga penting, misalnya bagaimana kehidupan Sultan Agung pada saat itu mengembangkan hukum Islam. Bagaimana Sunan Guru yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang ahli hukum Islam tapi menghancurkan citra masyarakat Islam di Indonesia karena menggunakan politik hukum Islam kalau berlaku di Indonesia harus menjadi hukum adat dulu. Ada yang mengatakan sebagai teorinya iblis, jadi boleh berlaku kalau jadi hukum adat dulu. Nah, itu sejarah bagaimana sistem nilai yang berkembang pada saat itu. Oke. Kemudian ada pendekatan semantik ya. Kajian di dalam pendekatan semantik ini menekankan pada aspek bahasa sebenarnya. Dalam kajian hukum Islam ada dua pendekatan semantik yang digunakan, yakni sisi bahasa dan sisi hilah atau hikmah, analogi dan hikmah. Ada juga ta'aruf al-adilah. Maka ini pendekatan semantik sebenarnya kalau nanti saudara mengkaji bagaimana metode penemuan hukum Islam, satu bisa dilakukan dengan pendekatan penafsiran teks, kedua dengan taklili atau kausasi yang berangkat dari ilah dan hikmah atau maqasidus syariah, juga yang ketiga pendekatan sinkronisasi ya, atau penyelarasan. Ini sebenarnya sama dengan hukum Islam, tapi di sini muncul dengan istilah pendekatan semantik. Ya. Kemudian pendekatan filologi ini biasanya berlaku bagi orang-orang yang di sejarah itu ya, kajian teks ya, naskah ya. Ini biasanya pendekatan filologi itu pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti luas yang mencakup sastra bahasa kebudayaan. Filologi meneliti bahasa, kajian linguistik. Maka biasanya kalau dalam hukum itu sering begini, kenapa seseorang itu, karena ini orang syariah ya, seperti misalnya kasus dulu Ahok misalnya, dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap umat Islam. Nah, kemudian apa yang Ahok katakan itu ada pendekatan filologi. Apa maksudnya filologi? Ini filolog itu berurusan dengan kata-kata dari tulisan tangan yang ada dalam satu teks yang terkandung dalam satu naskah tulisan tangan. Ngomongnya apa sih? Kalau bahasa kita ngomongnya apa? Kalau dulu dia nulis apa sih? Ya. Nah, objek kajiannya adalah naskah klasik yang ditulis sebenarnya kalau filologi itu. Misalnya ada kitab, kalau sebenarnya kalau kita melihat itu ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perawi-perawi hadis ya, yang meriwayatkan hadis itu, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini dia itu sebenarnya peneliti yang luar biasa karena mengkaji filologinya itu luar biasa, itu tulis satu persatu. Nah kemudian kajian hadis yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim bisa kita teliti kembali. Kenapa Bukhari harus mencantumkan riwayatnya adalah A, B, C, D, kenapa yang ini dibuang ya, misalnya itu ya. Nah, objek kajian adalah naskah klasik yang ditulis tangan. Ada dua hal kegiatan filologi, penyalinan teks asli, bisa dicok nulis kembali, memahami teks asli. Misalnya dulu pernah ada riset tentang keabsahan dari buku yang terbit namanya Iqra. Ternyata di kota gede ditelusuri, ternyata ada sejarah di Semarang pernah ada tulisan seperti itu misalnya. Nah, penyalinan atau memahami teks asli konsekuensinya kesalahan dan perubahan. Salah karena kurang paham bahasa, tak paham persoalan teks, tulisan tak jelas, salah baca, kurang teliti, atau berubah disengaja atau penyalin. Ini ada kelemahan dalam kajian filologi. Nah kemudian yang terakhir ini interdisipliner, maksudnya begini. Nah biasa kita gunakan di riset-riset yang ada di Islamic Studies
Seperti nanti saudara juga bisa melakukan dengan pendekatan interdisipliner. Kenapa? Ini pendekatan yang digunakan di dalam hukum Islam ketika memakai interdisipliner ini menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif, misalnya pendekatan sosiologi dipakai, sejarah dipakai, normatif secara bersama-sama. Nah, penting nggak di sini? Penting. Adanya keterbatasan hasil-hasil riset yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Terbatas sekali jadinya. Maka perlu ada pendekatan multi interdisipliner. Lintas ilmu bisa digunakan. Contohnya apa? Kondisinya ada kelemahan kalau tidak menggunakan interdisipliner. Nah, maka ketika kita itu meniteks Quran dan Sunnah tidak cukup pendekatan tekstual. Quran dan Sunnah tidak cukup dengan teks. Kenapa? Harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis sekaligus perlu ditambah pendekatan hermeneutik. Nah, kajian perbankan apakah cukup dengan pendekatan normatif? Tetapi tidak, perlu pendekatan sosiologis. Nah, maka diperlukan. Maka ketika saudara meneliti tentang bagaimana memahami hukum bunga bank, riba atau tidak, tidak cukup mengkaji teks, tapi bagaimana ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah, kondisi masyarakat setempat pada masa itu. Oke, saya rasa itu pertemuan yang terakhir pada mata kuliah pengkajian dan pendekatan dalam hukum Islam. Selanjutnya nanti akan saya berikan tugas untuk merefleksi, menarasikan, mendeskripsikan dengan diperluas hasanah keilmuan dari literatur yang saya berikan, juga nanti mungkin dari beberapa literatur yang sangat relevan yang saudara pernah baca untuk melengkapi dan menambah kekayaan keilmuan di dalam kajian hukum Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.